kembali lagi di Islam itu Indah. Ya, buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi apa temanya Ustadz? Apa semua harus restu orang tua? Harus dong, Masya Allah. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya ini Masya Allah bagus banget Ya. Apabila orang tua sudah berpisah, bercerai. Min zalik ya. Dia dapat restu dari ibunya, Ya. tapi nggak dapat restu dari bapaknya. Ya. Masalah jodoh seandainya, Ya. masalah pekerjaan misalnya. Ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mohon izin menjelaskannya, Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sams. Satu hal, buat semua anak-anak dimanapun berada, NN ketahuilah, tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan atas anaknya. Pasti semua orang tua menginginkan kebaikan atas anaknya. Maka jangan pernah berburuk sangka. Kalaupun ada seorang tua, ya janganlah nak. Hati-hati ya. Apalagi orang tuanya beriman. Firasat orang beriman itu, wah luar biasa. Tajam itu. Melihat dengan penglihatan yang luar biasa. Jamaah. Kalau orang tua bilang jangan-jangan. Terus gimana nih kalau ada dua pendapat yang berbeda? Ayah merestui, ibu tidak. Kalau persoalan pernikahan, kalau kan yang butuh wali siapa? Perempuan. Dari mana? Ayah. Maka harus dari ayah. Kalau ibu merestui, bapak tidak, maka minta tolong sama ibu supaya membujuk ayah. Karena restu tetap dari ayah. Sementara kalau pemilihan pekerjaan dan sebagainya, sebaiknya siapa yang kalau mau beli mobil restu ayah tersebut, maka pilihlah yang bayarin. Yang bayarin. Misalkan ibu yang mau bayarin, nambahin lah misalkan, iya. Nambahin. Kemudian ibu mau beli aja, nanti ibu beliin. Jangan, maka mintalah tolong kepada ayah untuk bisa, atau ibu untuk membujuk ibu. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Habib, mohon izin Bib, kita lanjut lagi jamaah. Nah nih kita tanya yang berikutnya, emang benar jika sakit udah ikhtiar kemana-mana ya, tapi gak diberikan kesembuhan? Ada yang bilang udahlah minta aja restu dari orang tua. Masya Allah, mungkin bisa jadi karena dosa-dosa kita sama orang tua. Apa ini seperti ini benar Bib? Mohon izin penjelasannya, Fadhol Bib. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Fadli, Ustadz Fadli, ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Maaf izinnya terlambat. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Hatim Al-Asam beliau mengatakan la ya'rifu gadra seha illa ahlul marba. Terkadang orang itu tidak mengenal, tidak mengerti nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah ada ujian sakit. Waktu sehat sombong, nggak mikirin orang tua, tidak pernah salaman sama orang tua, tidak mau izin sama orang tua, masih sehatnya. Jadi la ya'rifu gadra seha illa ahlul marda. Kata Imam Hatim, terkadang manusia itu tidak mengerti kadar nikmatnya sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ahlul marda, kecuali kalau sudah sakit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa semuanya, mengatakan ada perintah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Washkuru, bersyukurlah. Bersyukur atas apa? Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, nikmat Allah ini saya mau tanya sama ibu-ibu yang hadir dan semua pemirsa, nikmat Allah ini banyak atau sedikit? Nikmat Allah ini banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Nggak ada satu manusia pun yang bisa menghitung nikmat dari Allah. Nah, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kalau ditanyakan, kita sudah ikhtiar kesana kemari berobat sampai dikatakan dawu mardakum bisadaka, di antara ikhtiar orang yang sakit itu obatilah
sakitmu itu selain dengan dokter. Dokter itu ikhtiar, tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW sampai mengajarkan dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakit-penyakit engkau itu dengan bersedekah, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Kita sudah sedekah juga. Allah itu maha hebat, Allah itu sayang kepada hambanya, Allah itu punya cara, Allah itu punya banyak jalan, banyak cara untuk mengingatkan itu hamba. Allah ini banyak cara atau banyak jalan untuk mengingatkan itu hamba selama mungkin kita ini mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan jauhnya kita itu diberikan sakit, kita ikhtiar kesana kemari, ikhtiar kesana kemari, kita lupa. Saya katakan tadi, walinya kita di rumah, orang hebat kita di rumah, orang yang baik kesana kemari, kita cium tangan bolak-balik sama guru, khidmat sama guru itu bagus, tapi kita lupa kita khidmat sama orang tua kita. Kita lupa kita khidmat dan cium tangan sama orang tua kita, cium kening orang tua kita, cium tangan orang tua kita. Nah, memang mungkin sakit kita ini ada sebab. Nggak mungkin Allah itu kasih orang itu sakit, kasih orang ujian itu tidak ada sebabnya. Mungkin selama ini pemirsa, kita kurang bagus sama orang tua, kita kurang baik sama orang tua. Ini husnudzannya kita, bukan suudzan. Karena laisa fauqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Tidak ada sisi sifat baik manusia itu kecuali dia punya dua sifat. Sifat yang pertama bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sakit apa, kita bersangka baik kepada Allah, dan juga bersangka baik kepada hamba-hamba atau makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bersangka baik kepada walinya kita, bersangka baik kepada orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita, yang Allah jadikan orang tua ini jembatan, Allah jadikan orang tua ini wasilah kita ada di dunia. Makanya kalau kita sakit, sudah berobat kesana kemari, pemirsa, doa orang tua ini Masya Allah, doa orang tua kan Nabi Bani Israel, sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa orang tua itu seperti kadar doanya Bani Israel, seperti doa Nabi Musa, seperti doa Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Adam. Hebat orang tua kita. Kita berobat sama dokter, berapa juta yang sudah kita habiskan, masuk rumah sakit ini, masuk rumah sakit ini, masuk rumah sakit ini, belum sembuh juga. Mungkin kita punya kesalahan yang banyak sama orang tua kita, mungkin kita punya salah sama ayah kita, mungkin kita punya salah sama ibu kita. Datang sama ayah kita, datang sama ibu kita, wahai ibu, wahai ayah, saya ini sakit, sudah lama berobat, belum juga dapat kesembuhan, tolong doakan saya kepada Allah. Ibunya pasti akan meneteskan air mata. Tetesan air mata seorang ibu itu menggoyangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ibunya, wahai Allah, doa ayahnya, wahai Allah, sembuhkan anakku. Insya Allah dengan doa ibu bapaknya, amin, sakit anaknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah nggak punya orang tua kayak saya, Bib, itu bagaimana, Bib? Kirim Fatihah. Oh, Masya Allah. Kita kirim Fatihah sama Nabi, sama keluarga Nabi, kemudian kita kirim Fatihah sama ayah atau ibu kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab ini, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut, waktunya kita memberikan kesempatan lagi untuk tanya sama guru-guru kita ya, yang di rumah juga nih, sama-sama nih siap-siap nih. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang di studio yang mau nanya angkat tangannya. Ayo, wah yang di atas dulu nih gantian. Mohon izin, boleh silakan. Ibu berdiri. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah. Namanya siapa, Bu? Iya. Namanya Ibu siapa? Nama saya Saidah. Ibu Saidah. Ya.
dari Jamaah Al-Hidayah Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Wih, tepuk tangan dong. Dari Cisompet, silakan Ibu Saidah. Mohon izin Ustadz, saya mau Diizinin, bertanya Bu. sama Bapak Ustadz Sam ya. Ustadz Syam, kamu berdiri Ustadz Syam deh, udah ditembak Siap. langsung ini soalnya. Siap, Nah, Ibu. Gimana Ibu pertanyaannya? Saya pernah membaca dalam salah satu hadis bahwa jika kita berbuat baik terhadap orang tua, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dan Allah akan menambah panjang umurnya. Amin. Nah, yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan keberuntungan itu seperti apa? Dan emang umur itu bisa dipanjangkan? Oh iya, bukan Itu cuma karet ya, Bu, pertanyaan ya? saya. Iya. 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 Terima kasih banyak Mohon Ibu. penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Saidah, pertanyaannya bagus. Dan ini bagaimana nih Ustadz Syam nih? Masalah bicara hadis nih, maksudnya keberkahannya apa, keberuntungannya apa, panjang umur maksudnya seperti apa? Mohon izin. Fadil, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Muhammad Maulana Mas Fadli serta ibu penanya dan ibu-ibu di studio, ibu di rumah, kita buka dulu Al-Quran surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Sepenggal daripada awal surah Al-Mu'minun, kalau kita melihat Allah langsung menjelaskan siapakah orang yang beruntung itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Yang pertama adalah mereka yang beriman. Jadi kalau kita mau tanyakan, benarkah seorang yang berbakti akan mendapat keberuntungan? Keberuntungannya itu sejauh mana keimanannya? Bagaimanapun Nabi menyampaikan, bagaimanapun ulama kita menyampaikan, bagaimanapun Al-Quran menyampaikan, tapi kalau tidak ada iman dalam hati, maka percuma juga. Al-Quran datang mengatakan ini orang yang beruntung, Nabi datang mengatakan ini orang yang beruntung. Dari hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mardahuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya. Maka kalau Nabi sudah mengatakan demikian daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan, Nabi mengatakan begini, Nabi bersabda begini, orang itu beruntungnya tergantung imannya. Kalau nggak beriman juga mau Nabi yang mengatakan juga tidak bisa beruntung dia. Lalu Allah tambahkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, maka keberuntungan itu diiringi dengan salat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perkara yang tidak penting. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kesuciannya, kehormatannya. Illa ala azwajihim, kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memegang amanah, mereka yang memegang janjinya. Keberuntungan apa yang dimaksud? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Keberuntungan bagi orang yang beriman, keberuntungan terbesar adalah ketika nanti dia mendapatkan balasannya di akhirat. Itu yang pertama. Tapi kalau dikatakan kalau keberuntungan di dunia, mohon izin, mohon maaf, kami belum pernah bertemu dengan satu orang sukses pun di atas muka buminya Allah ini yang mana tidak menjadikan orang tuanya sebagai keramatnya. Kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang sukses di dunia, baik itu pengusaha, baik itu pejabat, pemerintahan, orang-orang hebat, orang-orang alim, ulama. Ketemu dengan ulama, pasti kuncinya ada pada orang tuanya.
Kita ketemu dengan pengusaha yang sukses, yang kaya raya, yang soleh, kuncinya ada pada orang tuanya. Kami ketemu dengan pemerintah yang adil, imam yang adil, kuncinya karena dia senantiasa berbakti sama orang tuanya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang sukses, jangankan di akhirat, di dunia ini coba tanya, pasti ada hubungannya dengan orang tuanya. Ada yang bangun masjid atas nama orang tuanya, ada yang kemana-mana dinas dia bawa ibunya, ada yang setiap mau berangkat kantor dia mampir ke ibunya dulu, ada yang mampir beliin sarapan ke emaknya, ke bapaknya. Rata-rata orang yang sukses yang kami temui, mohon maaf, mohon izin, itu adalah orang yang berbakti sama ibunya. Maka kalau dikatakan bisakah memanjangkan umur? Bisa. Bagi kita manusia, takdir Allah semua kita bisa ubah dengan usaha dan doa kita. Karena kita tidak tahu yang mana yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Maka semuanya bisa dipanjangkan umurnya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Panjang umur itu maksudnya kebaikannya panjang, Bu. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam yang sudah menjawab tadi pertanyaan yang luar biasa. Nah sekarang satu lagi saya mau kasih kesempatan yang mau nanya lagi, angkat tangan ayo. Gantian. Tadi sini udah, sini lagi deh. Ya mohon izin Ibu, boleh silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Hermayanti dari Majelis Talim Al-Hidayah Cisompet Garut. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Silakan Bu Debbie. Izin bertanya Ustadz. Iya. Sudah 3 tahun saya belum bekerja, saya sudah melamar, tapi belum dapat juga. Dan ada yang bilang saya harus minta restu sama orang tua. Ternyata hubungan saya sama orang tua sedang tidak baik-baik aja. Ibu Debbie udah nikah? Sudah. Udah. Sama mertua baik Bu? Enggak juga, jangan-jangan. Nah, bagaimana cara minta restunya, Ustadz? Itu yang jadi pertanyaan saya. Itu aja Ibu Debbie ya. Terima kasih banyak Ibu Debbie. Tepuk tangan buat Ibu Debbie. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berat ini kalau dijawab sekarang karena pasti akan panjang. Yang di rumah sabar dulu ya. Kita tunggu ada yang mau lewat. Sebentar lagi kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.